Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tema khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, pentingnya menjaga kebersihan hati. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna. Kita diciptakan oleh Allah manusia yang lengkap, terdiri dari dua dimensi, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dimensi jasmani berupa tubuh yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga kebersihannya, yang perlu kita beri makan supaya tubuh tetap sehat dan segar.
terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan datang. Demikian pula halnya dimensi rohani manusia. Dimensi rohani manusia berpusat pada hati. Maka hati pun sama halnya seperti jasmani, perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu diberi makan. Apa yang menjadi makanan dimensi rohani hati manusia itu? Itulah dia kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan, dan perilaku-perilaku baik lainnya. Nah, terkadang manusia dalam kehidupannya lebih mementingkan dimensi fisik. Dia risau kalau dirinya tidak bersih, tidak fresh. Dia risau kalau dia tidak makan yang cukup. Karena kalau tidak cukup, tentu akan cepat diserang oleh penyakit. Ketika badan sakit, maka seluruhnya akan terasa sakit dan akan terganggulah semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, kadang manusia terlupa bahwa dimensi hati manusia kadang-kadang sering diabaikan. Ketika manusia melakukan kejahatan, ketika manusia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ketika manusia melakukan perbuatan buruk, disitulah hatinya akan sakit. Hati yang sakit kalau dibiarkan terus-menerus, maka hatinya akan menjadi mati. Ketika hati menjadi mati, apapun nasihat, apapun petunjuk yang diberikan kepadanya tidak akan memberikan efek di dalam dirinya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka oleh sebab itu kita sebagai manusia jangan hanya peduli terhadap fisik dan jasmani kita, tetapi kita juga harus memperhatikan hati kita. Jangan sampai hati yang kita miliki menjadi kotor. Jangan sampai hati yang kita miliki menjadi sakit. Jangan sampai hati yang kita miliki menjadi mati. Maka oleh sebab itu kita perlu menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Maka senantiasalah kita memperbaiki diri kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan amal soleh, dan perilaku-perilaku baik lainnya. Ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita. Kita tularkan kepada teman-teman kita. Kita jalankan di dalam rumah tangga kita, sehingga kehadiran kita dengan kebersihan hati yang kita miliki, insya Allah bisa memberikan aura positif bagi orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min, seorang mukmin, iza aznaba dzamban nuqtatun sauda min qalbi,
Seorang mukmin ketika dia melakukan satu kejahatan, satu keburukan, satu dosa atau maksiat, maka nuqtatun sauda fi qalbi. Ada noda hitam yang menutupi hatinya. Artinya semakin seseorang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, semakin banyak seseorang melakukan kejahatan dan perilaku buruk, maka nuqtatun sauda, noda hitam itu akan terus dan terus menutupi hatinya. Di saat itulah kemudian hatinya menjadi tertutup dan tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima ajakan-ajakan untuk melakukan amal soleh dan perbuatan baik. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita jaga hati kita. Perlu kita jaga dan pelihara hati kita, jangan sampai kita kotori dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri seseorang itu ada mudghah, segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadi kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah keseluruhan tubuhnya. Fa iza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati atau qalbun. Maka oleh sebab itu, hati yang kita miliki itu laksana raja dalam sebuah kerajaan. Apa yang diperintahkan oleh raja, itulah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Kalau hati kita memerintahkan sesuatu yang baik, insya Allah mata melihat kepada yang baik. Kalau hati memerintahkan yang baik, insya Allah telinganya mendengarkan hal yang baik. Kalau hati memerintahkan yang baik, insya Allah tangan dan kakinya melangkah kepada hal yang baik. Tetapi ketika hatinya kotor, ketika hatinya sakit, atau ketika hatinya mati, maka yang akan lahir dari hati yang kotor, hati yang sakit, bahkan hati yang mati adalah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha, mari kita berazam di dalam diri kita, mari kita berhijrah, memperbaharui nawaitu kita. Ya Allah, saya akan hijrah. Saya berjanji untuk berubah kepada yang lebih baik. Insya Allah, untuk masa-masa yang akan datang, kita jauh lebih baik dari hari ini. Inilah yang perlu kita perhatikan, apalagi sebagai seorang pelajar madrasah. Pelajar madrasah identik dengan pelajar yang banyak memahami nilai-nilai agama. Ketika pelajar madrasah melakukan suatu kebaikan, maka orang akan menilai itu adalah sebuah amal soleh dan kebaikan. Tetapi ketika dia melanggar, itu adalah sebuah dosa yang ketika disangkutkan dengan pelajar madrasah, itu adalah sebuah kesalahan besar. Orang yang paham dengan sebuah nilai, tapi kemudian melanggar nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjaga hati, sehingga hatinya yang sehat akan mengantarkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sikap yang baik, dan
ucapan-ucapan yang baik insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.